1 tahun nahan kayaknya membeludak, kayak udah deh tahan. Ketika itu berpisahnya dari kedua belah pihak, apa emang dianya tetap kekeh untuk stay dulu? Ke stay. Terus kan aku bilang kayak kita tuh udah nggak bisa tidak lagi hubungannya. Kita tuh udah berapa kali kayak ngebenerin hubungan ini, tapi tetap aja aku mau putus. Udah capek, aku tuh setahun nahan ini, nahan sendirian. Aku nangis sendirian. Aku bingung mau cerita sama siapa tuh, nggak ada yang mau dengerin aku gitu kan. Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel kita podcast Bukan Hati. Oke, OPBA. Silahkan subscribe. Dan di noise kita itu udah dicantumin ya di YouTube ya. Yang mau ngobrol-ngobrol di noise ya silakan join aja, follow kita nanti. Tema hari ini apa? Hari ini kita cerita tentang mantan terindah. Pasti sangat saya punya mantan terindah. Bagi yang punya mantan ya. Punya mantan. Kalau yang nggak punya mantan gimana? Nggak ada indahnya. Berarti kehidupannya buruk kayak gitu. Ya, jangan alasan aja. Mantan terindah lo itu kalau boleh sempit siapa? Dan kenapa dia menjadi terindah di kehidupan percintaan? Kalau gue pribadi nggak ada namanya mantan terindah sih. Mantan itu sama aja, cuman gue mengkategorikan mantan itu ya mantan yang mungkin bisa membuat kita motivasi. Ya contohnya gue yang dari yang kemarin. Dari yang kemarin siapa ini? Soalnya gue tahu lo nih. Yang mungkin yang kemarin yang ibaratnya support gue sampai kuliah sampai mau kelar gitu. Mungkin itu sih bukan terindah sih, lebih tepatnya berkesan aja sih. Berkesan. Kalau terindah itu kesannya kita masih sayang. Iya. Tapi udah enggak. maksudnya masih sayang. Enggak dong. Dari nggak ada niatan buat tanya balikan. Nanti bro, nih takutnya kan ini yang menggabung mau cerita hujan-hujanan beli seblak gitu. Enggak ya, kenapa harus seblak sih? Emang nggak ada jajanan atau makanan lain? Ya, bro pengen nyebutnya seblak aja sih bro. Apa kalau ini makanan favorit lo, jajanan favorit? Bukan favorit sih, lebih tepatnya ya gue suka aja sih. Kuahnya itu yang gue suka. Yakin cuma banyak. Sebenarnya kalau kang seblak itu bukan akang-akang. Ya tergantung Dia kalau mbak ya wanita yang masih muda biasanya Mahmud gitu ya. Saya Mahmud. Tapi bro, balik lagi, mantan terindah lu yang mana nih bro? Bukan yang kemarin 1 tahun yang lalu, bukan? Itu masa-masa dimana kita belum kenal. Apa? Ya, masa-masa dimana kita belum kenal. Iya, oke. Kita mikirnya positif dong. Iya, belum kenal namanya nomor rekening ya. Iya. Saldo Gue soalnya tahu iya. Lu bro. Saldo Oppo ya. Belum kenal GoFood. Jangan lupa makan ya. Kalau dulu kan gitu. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa ini ya. Udah sekedar. Kalau sekarang jangan lupa makan ya. Udah aku mesti GoFood. Ya, cuap. Diperhatiin tapi langsung dilakuin atau langsung dikirim. Kan ini ada yang ini Aimbek. Oke, Aimbek. Oh, Aimbek ketemu lagi nih minggu ini kita. Oh, Aimbek. Gimana LDR-nya Aimbek? Aimbek. Udah putus belum? Belum dong, masih belum. Oke, siap. Belum putus ya. Ini masih tetap nih, masih tetap stay nih. Mungkin kalau nanti putus jadi mantan terindah ya. Atau kayaknya sih. Atau pernah menjadi goblok gitu, enggak? Itu kemarin semalam kita live loh. Iya. Tentang LDR. Wah. Kan biasanya ada notif. Nggak tahu kok.
Nggak lihat. Aku tuh bingung kemarin itu siapa ya namanya, bingung. Oh, Aku belum follow, Mbak. bingung. Ya ini aja, ada di 2000 nggak? Buat pegangan. Pegangan. Biar nggak bingung. Aku follow. Soalnya semalam jam berapa kan kita kemarin apa ya ngasih info kan jam 9 udah bakal live kembali. Kita tunggu kagak nongol ini endek pas banget emang pas lagi bikin tema LDR. Pas ngeliat juga udah Iya. masuk room juga sih. Ya, aku tuh nggak, kalau udah masuk room itu nggak ngeliat room yang lain, jadi Oh, nggak tahu. Emang iya ya, ciri-ciri orang setia itu udah terlihat dari situ. Enggak sih, gua penasaran sih. Antara dia LDR kan dia setiap main noise terus kan dia aktif main Iya. noise terus. Ini antara dia kesepian atau nggak ada teman curhat ini? Bisa kita kategorikan seperti itu sih. Bisa diperjelas, udah endek. Karena pacarku ada di sini. Di mana nih? Maksudnya di sini tuh lagi bareng apa ada di noise? Pacarku main noise. Oh. Undang dong pacarmu. Ih, jangan, dia lagi bikin podcast. Oh, podcast yang nggak apa-apa lah. Undang dalam artian suruh masuk kan, bukan undang nyebar undangan sama. Bukan, terlalu jauh kita itu tidak pulau. Kirain undang itu nyebar undangan masih AMB. Memang mau dari Lampung ke Tangerang sini buat ngasih undangan doang enggak kan? Boleh pakai online. Itu sekarang kan udah zaman canggih. Yang tinggal TR. Ya udah nomor Oppo-nya aja. Tapi Ini kalau baik lagi Kalau mantan Rina nih. Kenapa? nge-live setiap hari apa sih? Biar aku Hari gabung. Minggu. Hari Minggu. Enggak. Iya, Minggu paling Minggu sore mungkin kita. Kalau jadwal sih sebenarnya malam minggu jam 9 itu udah live kalau nggak ada halangan. Nih Mbak Joya mau ya Sebelum Mbak Aibek sebelum sama yang ini punya mantan terindah atau mantan yang masih ngerasa dia baik, jadi terkenang gitu. masih bersahabat dengan mantan gitu. Karena Kalau bersahabat sih enggak. Cuma mungkin ini ya, enggak terindah. Kayak setengahnya baik, setengahnya jahat gitu. Apa ya namanya? Mungkin berkesan. setengah baik, setengah jahat. Mungkin dia keturunan Iya. Thanos. Kok panas? Kan dia Thanos setelah kalah jadi baik kan. Gimana? Kenapa bisa masih berkesan? Karena dia itu beda. Bedanya atau cuek atau mungkin lebih perhatian Bedanya atau itu kalau yang dulu mungkin, kalau aku yang nyimpulinnya itu kayak 99% lah sayang banget sama aku. Kayak dia yang ngejar-ngejar gitu. Nah kalau yang sekarang itu kebalikannya. So, aku cuek tapi sayang, tapi cueknya itu menurut aku emang cuek. oh gitu ya. Terus Mungkin sayang itu beda. iya paham. Terus kenapa bisa putus? Karena dia jahat sih menurut aku. Jahatnya dalam hal Perkataan, tingkah Toksik. laku, ya toksik banget. toksiknya tapi toksik juga ada yang mungkin toksik karena candaan doang atau enggak semuanya toksik itu jahat. Ya toksiknya menurut aku udah parah. Dia main tangan, dia juga. Tapi Main tangan goyang-goyang lain atau juga. apa gitu. Di sisi itu Kenapa? udah baik. Main tangannya dia goyang-goyang gitu enggak? Lu ini 18 Ya, plus kayaknya nih. Dia mukul gitu. Tapi enggak menendang kepala kan? Enggak sih, cuma main tangan. Terus sisi baiknya Sisi baiknya ya gitu kataku. Itu sayangnya tuh kayak 99%. Kayak benar-benar dia nunjukin dia sayang, tapi di sisi lain juga dia jahat. 2 tahun bertahan sama dia.
Terus dalam 2 tahun itu baru sadar gitu. Ya jatuhnya aku baru sadar kayak ini udah toxic, aku nggak bisa, aku Kalau boleh tahu lebih dalam, biasanya kan kalau cewek itu bisa bisa bukan menghindar ya, kayak bisa meninggalkan karena ada orang lain atau orang ketiga gitu. Apakah Mbak Aimbe itu seperti itu, apa emang karena udah nggak kuat aja? nggak, karena aku nih mungkin tahun sesudahnya itu kayak udah toxic banget hubungannya. Aku Iya. bertahan tuh, aku bisa ngubah dia nih, aku bisa ngubah dia kayak dia bisa lebih baik. Terus tuh tapi kok makin kesini dia makin kayak nggak benar. Jadi kayaknya aku nggak bisa, aku udah 1 tahun nahan kayaknya membludak, kayak udah deh tahan. Tapi menurut gue ya jangan, cowok itu nggak suka diatur-atur atau diubah-ubah sesuai keinginan kita, itu nggak akan bisa mengubah itu. Iya, karena perubahan itu dilakukan karena diri dia sendiri, bukan karena Kesadaran. orang lain. Itu semua. Dan mungkin dia biasanya cowok itu kalau udah sayang banget pasti posesif. Nah dari sifat posesif itu, nah cowok itu baru berubah jadi kasar biasanya karena rasa ingin memilikinya terlalu dalam itu, karena nggak mau dia kayak Mbak Embeng tuh deket sama cowok lain tuh nggak mau, atau mungkin chattingan sama yang lain tuh pasti nggak mau. Tapi menurut gue pribadi sih udah kelewat batas, karena kan gimana pun seorang wanita itu tidak perlu dikasarin, apalagi sampai main tangan. Itu kalau Di luar jalur. kalau itu sih masuk karakter juga sih. Tapi yang menyebabkan itu kan nggak mungkin dia tiba-tiba kasar. Kalau cowoknya nggak posesif, yang dia nggak akan kasar. Mungkin karena emang dia terlalu sayang ya kan, dia udah posesif banget gitu. Ungkapinnya terlalu berlebih. Karena setiap yang berlebihan itu nggak baik. Indonesia ini menurut gua sih orangnya terlalu berlebihan dalam hal apapun itu, akhirnya menyebabkan kekacauan di semuanya Sampai perang. sampai perang. Tapi mohon maaf nih Mbak Embek, waktu Mbak Embek ungkapin semuanya sampai membludak, ketika itu berpisahnya dari kedua belah pihak, apa emang dianya tetap kekeh untuk stay dulu? Ke stay. Terus kan aku bilang kayak kita tuh udah nggak bisa, nggak bisa didatin lagi hubungannya. Kita tuh udah berapa kali kayak ngebenerin hubungan ini, tapi tetap aja ya udah kita keulang lagi sampai capek. Ya kan memang namanya pacaran itu pasti capek. Terus kan dia nggak mau putus tuh sama aku. Ya, terus Aku mungkin kayak yang hindar terus, aku yang hindar sih, aku hindarin dia, sosmednya semua aku blok. Pas banget di hari ulang tahun aku tuh dia dateng, dia ngucapin tadinya dia nggak mau putus, aku tetap kekeh, aku mau putus. Aku udah capek, aku tuh setahun nahan ini, nahan sendirian, aku nangis sendirian, aku bingung mau cerita sama siapa tuh, nggak ada yang mau dengerin aku gitu kan. Akhirnya kayak aku capek, aku nggak bisa terima, terus tetap saja. Akhirnya mungkin dia nyadar kali ya, aku bulan Desember tuh aku udah punya pacar. oh iya. Aku berusaha move on, punya pacar, aku udah Sampai ngupain sekarang? dia. Akhirnya mungkin dia pelan-pelan dia ngupain. Sampai sekarang aku udah lupa. Enggak, maksudnya sampai sekarang pacar yang ini, yang mungkin move on ini sampai sekarang masih awet. Yang bisa bikin Mbak Embek move on? Sekarang, cowok yang Oh, sekarang, kita tuh move on. Yang LDR ini, Iya. Oh masih. mas. Enggak, kan nanya, oh masih. Sensitif amat. Kita kalau IMF putus kita bikin judul. Jangan gitu lah, itu seolah-olah Oh, iya. kamu Kita- itu mendoakan dia putus, ya semoga aja enggak. Iya, dengan yang lain. Dengan yang lain, dengan yang sekarang. Oh yang sekarang. Ini ngomong-ngomong, sebelum itu dia pernah ngungkapin nggak, waktu sebelum putus pernah ada omongan nggak dari mantannya Mbak Anda itu kalau dia mau berubah atau apa gitu?
Iya, kayak gitu tuh udah berapa kali dia ngomong tapi tetep aja. Lihat dulu ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Ya, salahnya tuh tetep diulang-ulang terus. Yang bikin aku sakit hati itu tau nggak? Kenapa aku milih untuk putus karena gini. Waktu itu kita berantem, posisinya emang di rumah dia tuh kan. Di rumah dia dan posisinya di rumah itu ada orang tuanya. Kita berantem hebat, orang tuanya nggak ada mau bantuin aku, nggak ada nyelesain masalah aku tuh nggak ada kayak udah jangan berantem enggak. Aku dipukulin, ini tuh nggak ada. Itu yang bikin aku sakit hati. Iya, di depannya orang tuanya. Oh, enggak orang ini kan di kamar nih. Nah sedangkan orang tuanya itu samping sebelah kamar itu kan ada TV. Oh, Nah, iya, belum kamu lagi banyak. itu yang bikin aku sakit kayak, udah deh kayaknya kita nggak bisa keluarga kamu kayak gitu, keluarga aku kayak gini, kalau bisa bersatu. Seperti kecap dan air deh. Kecap dan minyak. Air dan minyak, kecap. Kan botol kecap. Dan kalau watak itu susah lah. Kalau berubah itu susah, benar-benar susah. Harus ada di titik di mana dia benar-benar di bawah dan tidak ada seorang pun yang apa ya kata-katanya yang nemenin dia. Jadi emang benar harus jatuh dulu baru dia benar-benar mau berubah. Itu dari gua sih sebagai cowok. Soalnya emang benar-benar gua pernah ada di posisi itu dan harus jatuh benar-benar jatuh Dulu dulu. namparin no. Udah nggak nyampe namparin, maksudnya pernah ngomong kasar, tapi intinya ya karena gua jatuh di benar-benar di dasar, jadi gua kembali mikir kembali kalau 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 itu benar-benar sesuatu hal yang salah yang harus dirubah. Ya alhamdulillah sekarang udah Sama aja. sama mulai memperbaiki diri lah, karena kan kembali lagi jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Kayaknya ini kita podcast pagi kayaknya curhat mama Dede. Oh, mama dede, Oh iya, Dede. selamat sore mbak siapa. Tapi menarik nih Mbak Linda. Tapi pernah nggak dia kayak ngajak balikan lagi setelah mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu balikan lagi? Di bulan Desember atau Januari aku lupa. Ya ini dia bilang dia ngecek aku panjang lebar. Aku minta maaf kata dia kan, aku salah banget sama kamu. Aku bakal tetap nungguin kamu. Dia bilang bakal nungguin aku, tetap nggak mau balas chat dia. Aku hirauin aja karena sekarang tuh aku udah udah punya yang baru, ngapain berhubungan lagi sama dia. Dia udah aku lupain. Kayak kesel banget nih Joyan nih. Emang harus seperti itu sih kalau misalkan Dia tahu kan, saya tahu mantan aku